Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita hidup di alam dunia ini ialah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk apa kita ibadah kepada Allah? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Di antaranya kita diperintahkan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka seluruh aspek ibadah, baik itu sholat, zakat dan lain sebagainya, goalnya atau tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kita semua menjadi orang yang bertakwa. Untuk apa kita menjadi orang yang bertakwa? Agar dapat rahmat Allah. Dan untuk apa kita dapat rahmat Allah? Agar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, para ulama membahas tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, diantaranya ada di dalam surat Al-Baqarah. Namun ada ciri-ciri yang lain di dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi orang yang bertakwa, khususnya di dalam masalah fikih. Di antaranya hukum-hukum fikih, yaitu yang pertama wajib, yang kedua sunat, terus haram, makruh, dan mubah atau jaiz. Maka ciri orang yang bertakwa diantaranya yang pertama, perkara yang makruh dihentikan, perkara yang mubah dikurangi. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama, ciri orang yang bertakwa terhadap perkara yang wajib itu dipercantik, diperindah. Perkara yang wajib itu tidak boleh diperbanyak atau dikurangi. Sholat subuh misalnya, karena masih segar, karena masih bugar, kita sholat saja 4 rakaat subuh sambil jogging atau sambil sport, tidak boleh. Atau sholat isya dikurangi karena sudah ngantuk jadi 2 rakaat, haram, tidak boleh. Atau puasa kuat sampai isya, tidak boleh. Maka perkara yang cantik itu, perkara yang wajib dipercantik. Dengan apa mempercantiknya? Dengan sunnah-sunnah Rasul. Contoh, misalnya kalau sholat pakai wangi-wangian, pakai siwak, pakai baju putih kalau sholat. Kalau puasa, qiraatul Quran, sedekah dan lain sebagainya. Itu namanya mempercantik perkara yang wajib. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa, perkara yang sunat diperbanyak. Nah, perkara yang sunat silahkan sebanyak-banyaknya. Sholat sunat perbanyak, perbanyak sedekah, perbanyak zikir, tasbih, tahmid, takbir dan lain sebagainya, sebanyak-banyaknya. Tidak ada batasan di dalam sunat. Semakin banyak semakin baik. Yang ketiga, ciri orang yang bertakwa selanjutnya yaitu perkara yang haram dijauhi. Bukan dihentikan, bahasanya dijauhi. Contoh, Allah berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Khamr misalnya, Allah berfirman, khamr itu atau arak termasuk perbuatan syaitan. Maka bagaimana kalimat selanjutnya? Fajtanibuhu, jauhilah oleh kalian, la'allakum tuflihun, sangkan kalian menjadi orang-orang yang mendapat kemenangan atau yang berbahagia. Contoh yang lain, wala taqrabuz zina, Allah berfirman janganlah kalian mendekati zina, berarti jauhi perkara yang haram. Kenapa? Karena kalau terlalu dekat mungkin kita akan terlena atau akan menjadi
ingin melaksanakan perkara yang haram itu. Pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah, selanjutnya perkara yang makruh dihentikan. Ya, contoh misalnya makan bawang, ya, yang bau-bau, terus makan jengkol, apalagi merokok dan lain sebagainya. Maka orang yang bertakwa itu ya harusnya dihentikan. Tapi jangan langsung, dikit-dikit aja, ya. Seminggu sekali misalnya, ya. Terus selanjutnya 2 minggu 1 kali, 1 bulan 1 kali, selanjutnya 1 tahun 1 kali. Maka amat beratlah perkara itu, kecuali hanya orang yang bertakwa. Selanjutnya, ciri orang yang bertakwa selanjutnya yaitu perkara yang mubah, dia itu mengurangi, dikurangi. Contoh misalnya yang mubah, makan, minum, tidur dan lain sebagainya. Jangan terlalu banyak makan, jangan terlalu banyak tidur. Apalagi kalau tidur di 3 perkara. Allah membenci 3 tidur. Yang pertama, tidur ba'da subuh dan asar. Ba'da subuh mewariskan kefakiran, ba'da asar mewariskan kegilaan atau kepikunan. Yang kedua, tidur ketika sholat. Allah membenci orang yang tidur ketika melaksanakan sholat, apalagi sholat wajib. Yang ketiga, tidur ketika tholabul ilmi atau ketika pengajian, ketika mendengar ceramah, sama dengan tidur ketika Jumatan, karena Jumatan itu intinya sama saja sedang pengajian atau sedang tholabul ilmi. Maka Allah sangat-sangat membenci orang yang tidur ketika khatib sedang berkhutbah. Jangan terlalu banyak makan, karena makan itu akan membuat ibadah kita menjadi terganggu. Ya, karena terlalu kenyang kita tidak khusyuk melaksanakan sholat. Baca Quran saja kadang tidak akan konsentrasi kalau kita dalam keadaan kenyang. Maka disunahkan apabila setelah berbuka puasa kita jangan terlalu kenyang. Orang yang terlalu kenyang itu bisa masuk ke dalam kategori makruh, ya, karaha yakrahu, karena dia akan mengganggu ibadah-ibadah yang akan dilaksanakan setelah iftar atau buka puasa. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, itulah salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa. Sekali lagi, perkara yang wajib dia percantik, perkara yang sunat dia perbanyak, perkara yang haram dia jauhi, perkara yang makruh dihentikan, dan perkara yang mubah dia kurangi. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa, dan mudah-mudahan kita semua dapat rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.